بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الواحد المنان صاحب الفضل والإحسان. أحمده تعالى حمدا يفوق العد والحسبان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد من أطاعه بفسيح الجنان، وتوعد من عصاه بالحميم الآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat subuh Masjid Subulus Salam, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang sampai saat ini alhamdulillah masih melimpah ruahkan beragam nikmat kepada kita. Dengannya kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat yang kita cintai, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi baitin min buyutillah. Dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah. Dan selanjutnya sejenak kita duduk di sini lagi-lagi untuk saling nasihat menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran, dan tidak kalah penting tentu saja untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan ikhwatal iman, apa yang telah kita niatkan, kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai amal salih pemberat timbangan kebaikan kita. Dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahmah, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Khotal iman hafizakumullah. Di awal kajian ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal salih yang telah kita lakukan baik di bulan Ramadan maupun di bulan Syawal kemarin. Dan hari ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka sepantasnya kita memperbanyak amal salih dan meminimalisir segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu jalla wa ala. Khotal iman hafizakumullah. Kesempatan kali ini kita akan masuk pada hadis berikutnya setelah pada 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, di bulan Ramadan kita menjelaskan tentang hadis ke-38. Maka insyaallah kita akan masuk pada hadis berikutnya yaitu hadis ke-39 yang kurang lebih menjelaskan juga masih berkaitan dengan kasih sayang Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Namun pada poin ini berkenaan dengan pemaafan Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang dilakukan tanpa kesengajaan atau karena lupa atau kemudian karena dipaksa. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan atau kemudian tidak menganggap
hal tersebut sebagai bentuk dosa dan kemaksiatan di sisinya. Saya bacakan hadisnya sebelum nanti kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasanun rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Alhamdulillah. Sudah hafal Pak, Ibu? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah. Hadis ini adalah hadis yang jalil, hadis yang agung. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah merupakan nisful ilm, setengah dari ilmu jika dilihat dari amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabiyun jalil yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sudah sering kita sampaikan biografinya. Beliau adalah salah seorang sahabat yang meskipun dalam usia yang sangat belia, namun menjadi marja' atau rujukan dari para sahabat, khususnya di dalam Al-Quran maupun di dalam tafsir. Dan ini berangkat dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Maka beliau meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati, atau dalam riwayat tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan li untukku ya apa yang diperbuat atau apa yang dilakukan oleh umatku. Yang pertama, al-khata', karena sesuatu yang salah. Jadi dia melakukannya bukan karena kesengajaan tetapi karena kesalahan. Yang kedua adalah wan nisyan, karena kealpaan atau sesuatu yang lupa dia lakukan. Dan yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, apa-apa yang dipaksakan kepadanya. Hadis ini dikategorikan hadis yang hasan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Bapak dan Ibu sekalian, hafizakumullah, berkenaan dengan sanad hadis ini, sebelum nanti ada yang bertanya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum dan derajatnya. Al-Imam Ahmad maupun Imam Nasir Al-Marwazi rahimahumullahu jami'an
mengkategorikan hadis ini ke dalam hadis yang secara sanad adalah dhaif. Namun Imam An-Nawawi menghasankannya dengan menyebutkan hadithun hasanun. Kenapa beliau menghasankan hadis ini? Bahkan juga imam yang lain, di antaranya Imam Ibnu Majah dan juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Karena beliau menganggap hadis ini secara matan dia mengandung kebenaran dan dikuatkan dengan syawahid lainnya. Apa itu syawahid? Riwayat-riwayat yang lain yang semisal. Sehingga dia diangkat derajatnya bukan hasan karena zatnya, tapi hasan karena riwayat-riwayat yang lain yang mendukungnya. Maka hadis ini dimasukkan oleh beliau ke dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan derajat yang hasan karena pentingnya matan atau isi dari hadis tersebut. Kita masuk dalam penjelasannya, ikhwatal iman hafizakumullah. Kalau kita melihat Allah Subhanahu tabaraka wa taala memiliki sifat dasar yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya itu sangat-sangat luas. Dan itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Innallaha kana bikum rahima. Kata Allah, sesungguhnya Allah terhadap kalian wahai hamba-hamba Allah rahima, sungguh sangat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Dan ini pernah kita sampaikan dalam 2 atau 3 hadis yang lalu. Bagaimana kasih sayang Allah itu bisa kita lihat bahkan mulai dari proses penciptaan manusia. Semuanya menggambarkan kasih sayang Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memenangkan sebuah peperangan, dan tentu konsekuensi dari kemenangan itu bahwa mereka yang kalah akan diambil hartanya. Artinya ada al-ghanimah, ada harta rampasan perang. Dan itu tidak kemudian menjadi milik Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang, tapi ada pembagiannya yang diatur oleh syariat. Juga ada orang-orang yang ketika kalah lalu menjadi tawanan perang. Dan di antara yang menjadi tawanan perang itu seluruh orang yang memiliki andil dalam peperangan, termasuk para wanita dan anak-anak ketika menjadi tawanan. Dan ini sebagai konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Kenapa bisa ada wanita yang juga menjadi tawanan perang? Ini kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Quraisy yang ketika mereka berperang, mereka mengikut sertakan di dalam perang itu adalah keluarga mereka. Istri, anak, harta, ternak mereka bawa dengan tujuan untuk memotivasi mereka di dalam berperang. Jadi kalau seseorang berperang di sampingnya ada istrinya, ada anaknya, pasti semangatnya semakin besar. Karena kalau kalah, istri dan anaknya akan menjadi tawanan. Singkat cerita, ikhwatal iman, dalam hadis tersebut kata Umar bin Khattab, di antara tawanan perang yang dimiliki oleh kaum muslimin ada seorang wanita yang terlihat kebingungan mencari anaknya. Anak yang masih kecil terpisah darinya. Dia tidak peduli lagi dengan kondisinya, statusnya sebagai tawanan. Yang dia cari adalah anaknya berada di mana. Sampai akhirnya dia bertemu dengan anaknya. Lalu kemudian kata Umar, dipeluklah anak tersebut, diletakkan di perutnya. Bahkan karena anaknya masih sangat kecil, kemudian disusui oleh ibu itu. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat, dengan apa yang kalian lihat, apakah mungkin ibu yang mencari anaknya, kemudian menggendongnya, memeluknya, menyayanginya, apakah tega ibu itu melempar anaknya ke dalam api? Maka serentak para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak mungkin. Karena kasih sayang ibu itu tidak ada batasnya. Contoh yang paling dekat dengan kita menggambarkan luasnya kasih sayang adalah sosok ibu, tidak ada yang lain. Ibulah yang paling besar kasih sayangnya kepada anak-anak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah
sesungguhnya kasih sayang Allah melebihi kasih sayang dari seorang ibu kepada anak. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tega melihat ada di antara hamba-hambanya yang berusaha untuk patuh taat kepadanya lalu dicampakkan atau dilemparkan ke dalam siksa api neraka Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Lagi-lagi ikhwatal iman, ini adalah gambaran dari kasih sayang Allah. Maka para ulama menjelaskan ayat yang begitu luar biasa, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan pada ayat yang pertama di dalam Al-Quran, ketika Allah membuka firman-Nya, Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang sifat dasarnya apa Pak? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kata para ulama ikhwatal iman, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sudah mulai terlihat sejak penciptaan manusia. Namun seringkali kita selaku hamba Allah itu luput dari rasa syukur terhadap kasih sayang tersebut. Apa bentuk kasih sayang Allah di dalam penciptaan kita? Para ulama menjelaskan adalah bahwa Allah menciptakan kita dengan kasih sayangnya dalam keadaan yang paling baik, yang paling indah, yang paling sempurna. Allah membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Sampai-sampai bahkan ketika dibandingkan dengan simbol keindahan dan kecantikan. Apa Pak simbol keindahan dan kecantikan? Kalau masyarakat Arab itu menjadikan simbol kecantikan adalah bulan. Makanya pernah juga kita sampaikan di sini, di antara syair sanjungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupakannya dengan bulan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan ya Rasulullah, engkau adalah cahaya. Dan ini adalah sanjungan yang diperbolehkan selama sanjungan itu tidak sampai pada nilai-nilai ilahiyah yang menyamakan Rasulullah dengan nilai-nilai hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan. Bukan kita mengatakan Rasulullah adalah sebenar-benarnya matahari, bukan kita menyebutnya sebenar-benarnya bulan, tapi ada wajhus syabah yang menyatukan antara keduanya. Bahwa Rasulullah disebutkan seperti matahari dalam urusan memberikan hidayah. Hidayah dalam artian adalah petunjuk ajaran beliau yang terang benderang. Beliau disamakan dengan bulan pada keindahannya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di atas muka bumi ini. Maka para ulama menjelaskan bentuk kasih sayang Allah adalah ketika menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling indah, yang paling sempurna. Bahkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Sampai-sampai kalau masih ingat, di sini atau di tempat yang lain pernah kita sampaikan kejadian ketika seorang suami menyatakan kepada istrinya, wahai istriku, seandainya rembulan itu lebih indah daripadamu, lebih cantik daripadamu, maka engkau aku cerai. Maka selepas perkataan sang suami, sang istri pergi meninggalkan suaminya. Karena menganggap bahwa apa? Dia telah dicerai. Kenapa? Masyarakat Arab itu bersepakat bahwa simbol kecantikan adalah bulan. Dan tidak ada yang lebih cantik daripada bulan. Kalau dia mengatakan seandainya kecantikanmu terkalahkan oleh kecantikan rembulan, maka engkau aku cerai. Maka dia menganggap dirinya sudah dicerai. Dan para ulama ketika ditanya, semuanya memfatwakan hal yang sama. Telah jatuh cerainya, telah jatuh cerai. Satu-satunya yang memfatwakan bahwa tidak jatuh cerai adalah Imam Abu Hanifah. Dalam riwayat muridnya Imam Abu Hanifah rahimahumullah jami'an, beliau mengatakan, tidak jatuh ceraimu, maka jemputlah kembali istrimu untuk kembali ke rumah. Kenapa beliau mengatakan cerainya tidak jatuh? Beliau membawakan firman Allah itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik, yang paling sempurna.
Maka Allah ciptakan kita dengan kasih sayangnya, memiliki postur tubuh yang begitu indah. Kita berjalan dengan berdiri, tidak merayap, tidak melata. Kita makan dengan tangan kita, tidak langsung dengan mulut dan lidah kita. Allah tempatkan setiap anggota tubuh pada tempatnya yang simetris, sehingga memudahkan kita dalam beraktivitas. Tapi apakah hal ini pernah kita syukuri? Atau seringkali luput dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal begitu luas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya. Bentuk kasih sayang Allah yang lain, kata para ulama, adalah bahkan dalam penciptaan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi dan seluruh apa yang ada di atasnya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia, bukan untuk yang lain. Dan dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 29, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan lakum, untuk kalian. Yang kata para ulama tafsir, kalau kita baca dalam tafsir-tafsir yang begitu banyak, seluruhnya bersepakat. Baca dalam tafsirnya Imam As-Sa'di, tafsirnya Imam Ibnu Katsir, tafsir yang lebih besar tafsir Imam At-Tabari, atau bahkan tafsirnya Imam Ibnu Ashur At-Tahrir wa Tanwir, seluruhnya mengatakan lakum di sini adalah yakni lil insan. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan untuk kalian wahai manusia apa? Ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di atas muka bumi ini jami'a, secara keseluruhan. Sehingga Allah jadikan bumi ini dan seluruh apa yang ada di atasnya sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Itulah mengapa ikhwatal iman, hampir seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita gunakan dan kita ambil kemanfaatan. Hanya sedikit saja yang Allah larang, itu pun karena mengandung kemudaratan bagi kita. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah, kata para ulama, adalah bahwa Allah menurunkan syariat kepada kita dengan syariat yang paling mudah untuk bisa dilakukan. Bahkan ketika syariat itu kita laksanakan, terkadang ada sisi-sisi manusiawi yang membuat kita tidak bisa maksimal di dalam mengerjakannya. Maka di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah Engkau mengambil kami, mewafatkan kami, in nasina au akhta'na, di saat kami sedang alpa, sedang lupa atau melakukan kesalahan. Maka doa ini kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dalam bentuk syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Maka salah satu syariat itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yaitu hadis ini. Apa kata Rasulullah? Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan li, untukku, apa yang dilakukan oleh umatku dari kesalahan al-khata'. Dia tidak sengaja melakukan sesuatu karena kesalahan, bukan karena kesengajaan. Wan nisyan, dia melakukan sesuatu karena kealpaan, dia lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang dia lakukan bukan karena kemauannya, tapi karena pemaksaan yang dilakukan kepadanya. Khatul iman hafizakumullah, yang pertama, kata-kata li di sini kata para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan, beliau mengatakan ini adalah keistimewaannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya hal-hal yang kemudian bisa dilakukan dengan kemudahan. Keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri di tengah-tengah umat itu mendatangkan ampunan dan juga mendatangkan keamanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada umatnya, selama beliau masih berada di tengah-tengah kaumnya,
tengah-tengah umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membinasakan mereka. Dan ini kemudian diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, mengadab umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim, dan engkau wahai Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan ikhwatal iman. Namun saat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi berada di tengah-tengah kita. Apakah masih ada pengaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini? Maka terusan dari ayat tersebut memberikan sebuah ketenangan bagi kita. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sedangkan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Sehingga kata para ulama, pengaman yang ada di tengah umat ini setelah kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istighfar yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatal iman hafizakumullah. Yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini dalam bentuk pemaafan terhadap apa yang mereka lakukan itu disebabkan karena apa tadi Pak? Al-khata', kealpaan atau afan. Sebelumnya adalah kesalahan. Jadi melakukannya karena ketidaksengajaan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena kesengajaan, maka tentu ada konsekuensi hukum yang harus dia terima. Tapi ketika dia melakukannya karena lupa, karena kesalahan, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan apa yang dia lakukan. Di antara hal yang dilakukan karena kesalahan ikhwatal iman, contohnya para ulama memberikan penjelasan adalah yang paling ekstrim apa Pak? Al-qatl. Apa itu al-qatl? Pembunuhan. Pernah dalam perang Uhud dikisahkan ikhwatal iman hafizakumullah, di saat kaum muslimin sudah berada dalam kondisi yang sangat terdesak, Khalid bin Walid yang pada saat itu menjadi panglima perangnya kaum musyrikin dan pada saat itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, itu mengambil strategi setelah kaum muslimin yang Rasulullah tempatkan di atas bukit pemanah itu turun bersukacita, bereforia atas kemenangan yang sudah mereka dapatkan di awal. Padahal pesannya Rasulullah jelas, jangan tinggalkan tempat kalian, pos-pos kalian, apapun yang terjadi. Tapi ada euforia lebih, sisi-sisi manusiawi yang ingin ikut serta di dalam kegembiraan ketika melihat saudaranya sedang merayakan di bawah. Maka Khalid bin Walid memutar pasukannya yang berkuda, menyerang dari arah yang berlawanan, sehingga kaum muslimin kocar-kacir pada saat itu. Mendengar kondisi di saat kaum muslimin itu sedang terdesak, maka ada seorang sahabat yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW menemani Abdullah ibnu Maktum yang berada di kota Madinah. Siapa dia? Beliau bernama adalah Al-Yaman. Al-Yaman ini adalah ayah dari seorang sahabat yang bernama Hudzaifah, yang kita sebut dengan Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat yang diberikan julukan oleh Rasulullah sebagai Aminu hadhil ummah, orang yang mendapatkan kepercayaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kondisi kaum muslimin di Uhud, dan jarak antara Uhud dan kota Madinah itu tidak terlalu jauh. Yang sering berumrah atau haji tahu, bahkan ketika kita keluar dari bab Al-Majidi itu, pintu belakangnya Masjid Nabawi, yang terlihat pertama kali oleh kita adalah Gunung Uhud. Jaraknya beberapa kilo saja dari Masjid Nabawi. Maka beliau mendengar kondisi kaum muslimin, berinisiatif untuk membantu di sana. Padahal kondisinya sudah tidak lagi mudah. Namun keinginannya untuk menolong dan membantu pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu pada akhirnya menahan beliau di kota Madinah. Beliau keluar ke sana. Namun apa yang terjadi khotal iman? Karena pakaiannya masih bersih, kemudian yulatham. Apa itu yulatham? Seperti sorban yang panjang kemudian ditutupi wajahnya. Ya.
lalu masuk di tengah-tengah kancah peperangan. Sehingga banyak di antara kaum muslimin itu yang salah mengira, menganggap bahwa ini musuh yang baru datang bersama Khalid bin Walid dan sisa-sisa tentara yang kemudian sebelumnya melarikan diri dari orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka menghampiri sang bapak tua ini, yaitu Al-Yaman, dan kemudian justru membunuhnya. Padahal ketika kaum muslimin mendekati beliau, Hudzaifah dari arah belakang sudah berteriak, "Jangan kalian sakiti laki-laki tersebut karena dia adalah ayahku." Jadi Hudzaifah meskipun ayahnya menutupi wajahnya, namanya anak pasti mengenali ya orang tuanya. Seperti halnya kalau kita lihat orang pakai masker begitu ya, meskipun sudah ditutupi, kalau kita kenal, kita bisa mengenalinya begitu ya. Si fulan, oh si fulan ini adik saya, ini kakak saya, meskipun memakai masker. Seperti itulah gambarannya. Maka Hudzaifah berteriak, tapi suaranya tidak terlalu kencang untuk sampai kepada telinga kaum muslimin yang mendekati. Dan pada akhirnya pun terbunuh. Apa status dari pembunuhan ini, ikhwatal iman? Ada nyawa seorang muslim yang kemudian terbunuh. Maka para ulama menyatakan bahwa ini adalah pembunuhan yang salah. Mereka salah mengira bahwa ini musuh karena ketidaksengajaan dan ketidakinginan dari hati mereka untuk membunuh, tapi salah mengira, maka pada akhirnya terjadi pembunuhan. Apa hukumnya hal tersebut? Maka para ulama menyatakan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata." Sesuatu yang dilakukan karena kesalahan, karena ketidaksengajaan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Contohnya apa ya ikhwatal iman hafizakumullah? Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada sahabat yang bahkan sebelum masuk waktu maghrib itu sudah berbuka. Karena kesalahan mengira telah masuknya waktu maghrib. Dulu nggak ada jam seperti ini, Pak. Ada jam kapan masuk waktu maghrib, belum ada speaker, belum ada perakiraan cuaca dan lain sebagainya, belum ada. Dengan segala keterbatasan, mereka hanya mengandalkan matahari ketika melihat masih ada sinar matahari, artinya masih berada di waktu siang. Ketika sudah hilang sinar matahari, apalagi sudah setelah asar mendekati maghrib, mereka akan beranggapan sudah masuk waktu maghrib. Ternyata pada saat itu sedang terjadi ya awan mendung yang cukup tebal, yang pada akhirnya menghalangi sinar matahari. Sedangkan waktu maghrib itu sudah sangat dekat. Ketika sinar matahari itu sudah terlihat, sebagian sahabat itu menganggap telah masuk waktu apa, Pak? Maghrib. Maka mereka pun berbuka. Setelah berbuka, tiba-tiba awannya beranjak pergi. Muncul lagi mataharinya. Apa hukumnya ini, Pak? Maka ketika ditanyakan ikhwatal iman, difatwakan oleh sahabiyun jalil di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tidak mengapa kalian melanjutkan puasa. Karena ini benar-benar dilakukan bukan karena kesengajaan dan tidak ada alat bantu yang lain untuk kemudian menyatakan telah masuk waktu maghrib atau belum masuk waktu maghrib. Berbeda saat ini. Jangan tiba-tiba kemudian karena mendung, kayaknya sudah maghrib ini ya, lalu berbuka. Lah, ada instrumen yang lain. Buka TV, buka jam, lihat alarm waktu salat, itu tidak berlaku saat itu. Tapi di saat itu, kenapa berlaku? Karena dia menjadi sebuah kesalahan yang benar-benar tidak disengaja. Dan tidak ada instrumen yang lain yang membantu mereka untuk menunjukkan kapan masuknya waktu maghrib. Maka kesalahan ini pun dimaafkan. Apa yang mereka lakukan? Dilanjutkan untuk kemudian berpuasa. Dan puasanya tetap sah dan tidak diperintahkan untuk mengqadha. Beda halnya ikhwatal iman ketika ada instrumen yang lain yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk membantu mengetahui kapan masuknya waktu maghrib. Baik, ini gambaran dari al-khata' ketika dilakukan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh, namun kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ikhwatal iman, an-nisyan. Allah juga memaafkan apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya karena kealpaan atau lupa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taubah, Nasullah fanasiyahum.
Jadi makna an-nisyan secara bahasa kalau kita lihat di dalam ayat ini, an-nisyan maknanya adalah at-tark, meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, nasullah fanasiyahum. Mereka meninggalkan Allah, mereka melupakan Allah, maka apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Fanasiyahum. Tentu ini bukan berkaitan dengan amal yang dikerjakan berdasarkan hadis ini, bukan. Tapi ini adalah perilaku orang-orang munafikin, perilaku juga orang-orang kafir, yang mereka ketika diberikan sebuah peringatan, diberikan sebuah perintah, diberikan sebuah larangan, mereka tidak mengindahkan. Mereka meninggalkan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka apa yang Allah berikan? Fanasiyahum. Apa artinya ikhwatal iman? Kalau kita ingin diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin diijabah doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihat apa yang kita lakukan kepada Allah. Kalau kita konsekuen menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga Allah, kita mendahulukan Allah, kita mementingkan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang lebih dari apa yang kita berikan. Jika kita mendekati Allah dengan cara merangkak, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendekati kita lebih daripada itu. Kita berjalan, Allah mendekati dengan berlari. Ini gambaran bagaimana Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang kita hadirkan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita melupakan Allah, maka dampaknya apa? Fanasiyahu. Allah tidak langsung melupakan hambanya, tapi Allah melupakan hambanya karena hambanya melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, meninggalkan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka. Adapun secara terminologi, secara istilahi, yang namanya lupa itu adalah adamu tadzakkuri syai'i waqta hajatihi ilaihi. Yang namanya lupa itu adalah tidak mengingat sesuatu pada saat dia membutuhkannya. Namanya lupa, alpa. Dan ini sifat dasar manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Bahwasanya manusia adalah tempatnya al-khata', kesalahan, tempatnya an-nisyan, kealpaan, tempatnya lupa. Maka yang namanya lupa itu adalah ketika dia tidak mengingat sesuatu pada saat dia membutuhkan. Ikhwatal iman hafizakumullah, ketika seorang hamba itu lupa di dalam mengerjakan kewajibannya, maka para ulama menyatakan tergantung pada aspek apa dia melakukannya. Kalau pada aspek yang sifatnya ukhrawi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Apa maknanya ukhrawi? Ketika dia tidak berdampak secara langsung kepada orang lain. Contohnya apa Pak? Kewajiban melakukan salat. Salat adalah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala fardukan. Namun terkadang namanya manusia, ya, ada saja keadaan di mana dia lupa di dalam mengerjakannya. Khususnya bagi mereka yang terbiasa melakukan contohnya salat berjamaah di masjid, lalu suatu ketika sedang melakukan perjalanan yang membuat dia pada akhirnya tidak bisa mampir, bablas dalam perjalanannya, ternyata ada salat yang belum dia lakukan. Pernah ada satu kasus ikhwatal iman, ada orang yang baru teringat dia belum salat isya, bahkan maghrib dan isya setelah 3 hari berikut. Jadi bukan besok baru ingat, wah, tapi setelah 3 hari ikhwatal iman. Dan tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Dia melakukan perjalanan, namanya orang terbiasa salat tepat waktu di masjid, ketika sudah lewat waktunya, perasaannya dia sudah salat saja. Dan itu dalam melakukan as-safar, dalam melakukan perjalanan. Akhirnya sampai ke tujuan, sudah tengah malam, sudah capek, merasa dirinya sudah salat, besok bangun subuh, kemudian beraktivitas seperti biasa, salat berikutnya. Setelah 3 hari baru ingat, ya Allah, waktu dalam perjalanan itu belum salat isya, bahkan maghrib dan
Isya. Apa yang hendaknya dia lakukan pada saat itu? Apakah dia berdosa? Ketika benar-benar dia meninggalkannya karena kealpaan, karena lupa, maka hadis ini berlaku. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan. Sesungguhnya Allah memaafkan karenaku atau untukku apa-apa yang dilakukan oleh umatku karena kesalahan, kealpaan dan pemaksaan terhadap. Qatal iman hafizakumullah. Maka apa yang hendaknya dilakukan oleh orang tersebut? Para ulama menjelaskan, segera ketika dia ingat, dia menggantinya, mengqadanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa diperbolehkannya mengganti atau mengqadha salat dikarenakan salah satu di antara dua hal. Yaitu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari salatnya, kan namanya ketiduran sengaja atau tidak Pak? Ibu? Tidak sengaja. Ini juga masuk ke dalam bab kesalahan, kealpaan. Kemudian man nama an salatin aw nasiyaha, atau dia lupa, benar-benar lupa. Bisa lupa karena tadi ada aktivitas yang dilakukan secara maraton sehingga benar-benar membuat dia lupa. Atau dalam keadaan tertentu di mana memang daya ingatnya sudah tidak bisa lagi berjalan secara baik karena umur, kesehatan dan lain sebagainya, membuat dia benar-benar lupa. Maka apa kafarah dari dia meninggalkan salat? Falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia mendirikan salat ketika dia apa Pak? Ibu? Mengingatnya. Maka ketika setelah 3 hari baru dia ingat, di saat dia ingat itulah dia mengerjakan. Di saat dia ingat, maka dia mengerjakannya. Ini sebagai kafarah. Nah, sehingga kalau itu adalah dalam bentuk kewajiban, kata para ulama, yang dia tinggalkan karena kealpaan, maka hendaknya dia lakukan ketika dia mengingatnya. Contoh yang lain, seperti ada orang yang berpuasa, kemudian karena lupa, dia makan. Ya Pak ya? Biasanya di awal biasanya, tapi puasa sunnah Pak ya, ya kalau puasa Ramadan kebangetan gitu ya. Biasanya puasa sunnah ya, mungkin kemarin-kemarin masih makan, tiba-tiba puasa ini. Pulang pengajian ya, disediain makanan di rumah, atau bahkan ketika disediakan makanan di sini, sudah niat puasa, tiba-tiba wah ada lontong sayur ini ya. Lalu kemudian makan ya. Namanya orang lupa ya. Apa yang hendaknya dia lakukan ketika dia mengingatnya? Lanjutkan. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang yang berpuasa itu makan dan minum karena lupa, maka lanjutkan puasanya karena itu adalah rezeki begitu ya. Sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi lanjutkan. Kalau benar-benar lupa. Apa ukurannya lupa itu? Kalau ingat ya dia tinggalkan Pak ya. Jangan kalau ingat masih tinggal 3 sendok. Maka dilanjutkan. Nah, ini namanya sengaja ya, sebelumnya lupa tapi dilanjutkan dengan sengaja. Maka hukumnya, dampaknya berbeda ya. Atau contohnya khotal iman, bahkan mohon maaf, para ulama itu menukilkan termasuk dalam syarah ya hadis ini, sampai ketika seseorang lupa ya, ketika berpuasa dia mendatangi pasangannya. Mendatangi pasangan. Ya kadang-kadang orang lupa juga. Dan lagi-lagi ini biasanya terjadi pada puasa sunnah. Ya kalau puasa Ramadan nggak mungkin lah ya, atau hampir tidak mungkin. Namanya puasa sunnah, kadang-kadang dia pulang lalu melihat istrinya, pasangannya, lalu kemudian dia ingin mendatanginya dalam tanda petik. Kalau istrinya ingat, istrinya mengingatkan. Nah ini masalah kalau dua-duanya lupa ini ya. Dua-duanya lupa. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi dalam tanda petik. Apa kata para ulama? Bahkan kalau itu dilakukan karena lupa, lanjutkan. Setelah itu mandi, lalu kemudian teringat setelah mandi, bahkan sebelum mandi, maka lanjutkan puasanya. Masya Allah, puasanya yang dilanjutkan Pak ya. Masya Allah. Nah, ini kan ingatnya setelah Pak ya. Barakallahu fiik, Masya Allah, akramakumullah. Ini bapak-bapak cepat ini kalau contohnya begitu Pak ya. Taib ala kulli hal khatul iman hafizakumullah. Sehingga kata para ulama, kalau dampaknya itu terhadap urusan yang sifatnya ukhrawi, maka dia tinggal melanjutkan apa yang dia lakukan. Namun ketika itu dampaknya, contohnya pada
urusan duniawi dan berkaitan dengan hak orang lain, maka kesalahan ini maupun contohnya kealpaan ini tidak berarti menggugurkan kesalahan tersebut. Contohnya bahkan dalam kasus pembunuhan yang salah. Kalau benar-benar dia membunuhnya itu karena kesalahan, Allah maafkan. Tapi tetap ada hak adami yang harus dia tunaikan, meskipun itu karena kesalahan. Wa man qatala mu'minan khata'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, ya, apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? Fatahriru raqabah, atau kemudian penjelasan fadiyatun musallamatun ila ahli, ya, memerdekakan budak, atau kemudian anjurannya itu adalah membayar ad-diyah 100 ekor unta. Jadi kesalahannya pada urusan ukhrawi dimaafkan, tapi hak-hak adaminya tetap dipertanggungjawabkan. Ada seseorang yang disuruh menyerahkan uang, diberikan amanah menyerahkan uang. Karena dia lupa, salah dan lain sebagainya, tidak sengaja dia salah menyerahkan. Diserahkan kepada orang lain, dan orang yang diserahkan pun sudah kabur lari kemana. Meskipun dia melakukannya benar-benar karena kesalahan, kealpaan, ketidaksengajaan, Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Tapi ada hak manusia yang berkaitan dengan kesalahan itu, maka dia tetap berkewajiban bertanggung jawab dan menggantinya. Meskipun karena apa, Pak? Lupa, karena alpatan. Nah, ini yang disebutkan pengaruh-pengaruh ukhrawi dan pengaruh duniawi ketika kealpaan dan kesalahan ini dilakukan oleh seseorang. Maka lagi-lagi para ulama menjelaskan, bahkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, maka kemudian hal ini berkaitan erat juga dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain, innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa masukrihu alaihi. Ini secara lafaz yang berbeda dengan hadis yang kita sampaikan. Yang terakhir ikhwatal iman hafizakumullah adalah berkaitan dengan wa masukrihu alaihi. Ternyata Allah juga memaafkan apa-apa yang dilakukan oleh seseorang karena dipaksa. Karena apa, Pak? Ibu? Karena dipaksa. Maka ketika seseorang dipaksa, kita lihat dia dipaksa untuk melakukan apa. Kalau berkaitan dengan mengucapkan kata-kata yang kufur, dan pada saat itu tidak ada cara yang lain kecuali mengungkapkannya, karena kalau tidak mengucapkannya akan kehilangan nyawanya, maka pada saat itu diperbolehkan untuk mengucapkan dengan catatan hatinya itu tetap berada dalam keimanan. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan oleh Ammar ibnu Yasir. Di saat ayahnya dibunuh di depan matanya, ibunya ditombak menjadi syahidah yang pertama, Sumayyah radhiyallahu anha, ayahnya Yasir. Lalu kemudian sang anak ini, Ammar, juga disiksa, bahkan matanya ingin dibutakan dengan bara api. Lalu karena sudah tidak kuat dengan siksaan tersebut, akhirnya terpaksa dia mengikuti ucapan yang diperintahkan untuk dia ucapkan dengan penuh paksaan dan siksaan. Lalu setelah itu terjadi dan dia dibebaskan, dia pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya menangis, mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya masih tetap dalam keadaan beriman setelah saya mengucapkan kata-kata kufur? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang di dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa itu siapa? Akan tetapi orang-orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adab yang besar. Maka kalau kaitannya dengan akidah,
dan pada saat itu dia berada dalam kondisi yang terdesak, kata para ulama, dia memiliki dua pilihan pada saat itu. Yang pertama, kalau itu mengancam hidupnya, mengancam nyawanya, dan tidak ada hal yang lain yang bisa dia lakukan, maka dia boleh mengambil opsi yang pertama, mengucapkan kata-kata yang kufur, sedangkan hatinya berada dalam keimanan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi padanya. Seperti kisahnya Ammar ibnu Yasir. Atau yang kedua, dia juga tetap bisa memilih pendiriannya dalam keimanan, meskipun dia akan kehilangan nyawanya. Dan ini kata para ulama, yang lebih dianjurkan khususnya kepada mereka yang memiliki makanah, memiliki kedudukan, menjadi tokoh yang dipanuti, yang diikuti oleh masyarakat dan umat. Jadi kalau masyarakat awam, maka ambil opsi yang pertama ini, kalau nyawanya terancam. Tapi kalau dia seorang tokoh, seorang kiai, seorang alim, seorang panutan, maka hendaknya dia berada dalam pendiriannya untuk dijadikan sebagai contoh kepada pengikutnya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ketika penguasa memaksa untuk mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan akidahnya, maka beliau tetap memilih untuk bersikukuh meskipun tangannya sampai patah ditarik, sampai dipenjara, diperlakukan dengan semena-mena oleh penguasa pada saat itu. Tapi karena beliau ingin memberikan contoh bagaimana bersikap yang benar, mempertahankan akidah dan keimanan, maka beliau lebih memilih untuk disiksa, bahkan sampai kehilangan nyawanya, jika itu adalah keadaan yang terburuk. Yang kedua, ikhwatal iman, kalau itu berkenaan dengan mengambil atau kemudian menyakiti orang lain, mengambil hak atau menyakiti orang lain, maka kata para ulama, tidak boleh meskipun itu dipaksakan. Jadi hendaknya dia bertahan meskipun dia kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena nyawa orang lain itu atau nyawanya tidak lebih berharga dari nyawa orang lain. Contohnya, dia dipaksa, kalau kamu tidak membunuh si fulan, kamu saya bunuh. Atau kalau kamu tidak membunuh si fulan, anakmu saya bunuh. Kan banyak Pak yang sering kemudian ditampilkan di tayangan-tayangan itu, dia menjadi jahat atau menjadi pembunuh karena ada paksaan. Karena kalau dia tidak membunuh, anaknya yang dibunuh. Kalau dia tidak membunuh, istrinya yang dibunuh. Apakah hal tersebut dibenarkan? Maka para ulama menjelaskan melalui hadis ini, hal tersebut tidak diperkenankan. Kalau kaitannya dengan akidah, haknya dengan Allah, maka Allah Maha memaafkan. Karena hanya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kaitannya dengan manusia, menyakitinya, mengambil haknya, maka tidak boleh meskipun nyawanya terancam. Jadi bukan berarti karena nyawanya terancam, saya kalau nggak bunuh dia, saya yang dibunuh, maka saya bunuh dia. Lah, lebih baik engkau terbunuh di dalam al-Islam, karena itu akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah, daripada kemudian engkau menyakiti dan menumpahkan darah saudaramu hanya untuk menyelamatkan dirimu. Nah, ini sifat yang berbeda pada pemaksaan yang kemudian digambarkan. Kecuali kata para ulama, dia tidak memiliki pilihan apa-apa, dan juga bukan atas kemauannya dia menyakiti atau mengambil hak orang lain. Contohnya, dia diikat matanya, kemudian untuk mengambil sidik jarinya, ya, tangan sebelahnya ditutup, matanya ditutup, lalu dengan paksaan diarahkan jarinya itu sambil dituntun untuk memegang pelatuk untuk menembak seseorang. Bukan dia yang menembak, tapi orang tersebut yang menuntun dia dan kemudian melepaskan tembakan itu. Atau sebagian ulama menyatakan ini, dia diikat dari atas bangunan, lalu ada orang yang sedang rebahan di bawah, lalu dia dilempar dari atas menyebabkan orang itu mati. Bukan dia yang membunuh adalah orang yang mendorong dirinya dari atas. Dia sendiri dijadikan sebagai alat, tapi bukan dia sendiri yang membunuh. Kalau itu kasusnya ikhwatal iman hafizakumullah, maka kata para ulama, dia tidak termasuk ke dalam kategori yang mendatangkan murka Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka para ulama kemudian memberikan satu panduan bahwasanya yang disebut dengan pemaksaan yang boleh melakukan perbuatan kekufuran atau mengucapkan kekufuran itu adalah yang pertama, bahwa ancaman yang diberikan itu benar-benar berdampak pada jiwa atau anggota badannya. Yang kedua, yang memaksa itu benar-benar mampu untuk mewujudkan apa yang dia ancamkan.
Jadi bukan main-main, bukan sekedar gertak samba. Tapi track recordnya itu kalau dia sudah mengatakan sesuatu, pasti dia lakukan. Contohnya seperti apa? Siapa Pak? Ada di zamannya Khilafah Umayyah itu seorang panglima perang yang terkenal sangat bengis. Namanya Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Dia juga yang kemudian membunuh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Makkah pada saat itu. Ya, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatal iman hafizakumullah, dia ini orang yang dikenal sebagai as-sayyaf. Apa itu sayyaf? Yang paling enteng menghunuskan pedang. Kalau dia katakan A, pasti dia lakukan. Dia pernah mengumpulkan penduduk Kufah, ikhwatal iman hafizakumullah. Penduduk Kufah di Irak itu semuanya dikumpulkan. Dan Kufah itu terkenal sebagai orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Meskipun sebagian di antara mereka itu ya membelanya hanya di mulut saja. Buktinya adalah ketika Husain radhiyallahu taala anhu diundang ke Kufah dan mereka menawarkan, kalau engkau datang ke sini wahai Husain, kamilah yang akan menjadi pembelamu. Tapi di saat Husain datang di sana, kemudian tentaranya Yazid bin Muawiyah itu kemudian diarahkan untuk membendung dan menghalangi. Justru orang-orang Kufah ini yang mengundang Husain pergi meninggalkan. Jadi bukti cintanya itu adalah cinta palsu. Ya. Nah, di saat itu ikhwatal iman, Hajjaj ibnu Yusuf kemudian mengumpulkan seluruh penduduk Kufah yang melakukan protes kepada pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ini kita tidak sedang berbicara tentang konflik yang terjadi antara Muawiyah dan Ali, antara Muawiyah, Yazid bin Muawiyah dan kemudian putra-putranya Ali bin Abi Thalib, tidak. Tapi kita sedang memberikan contoh, ada orang yang ketika mengatakan sesuatu, dia lakukan apa yang dia katakan. Dia katakan, kumpulkan seluruh penduduk Kufah yang dianggap pemberontak kepada pemerintahan yang sah, lalu dia ucapkan satu kalimat yang kemudian diabadikan di dalam kitab-kitab sejarah Arab itu. Dia katakan, inni la ara ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Saya melihat di depan saya kepala-kepala yang siap dipanen. Kepala-kepala yang apa Pak? Siap dipanen. Dan telah datang waktunya dan akulah pemilik. Setelah kata ini diucapkan, dia turun dari mimbarnya, lalu dipotong satu persatu kepala orang yang ada di depan. Artinya apa? Ada orang-orang yang ketika memberikan ancaman, benar-benar dia lakukan. Kalau kamu melakukan hal ini lagi, saya akan lakukan ini. Atau kalau kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan, kamu akan saya perlakukan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud bahwa yang memaksa itu benar-benar mewujudkan ancaman. Yang ketiga adalah yang dipaksa itu benar-benar tidak mampu untuk menolak ancaman. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya ya satu sikap, dalam artian adalah kesempatan dan kekuatan untuk membela diri. Ya, pasrah saja. Disiksa, diapakan. Dan yang keempat, yang dipaksa itu punya sangkaan kuat bahwa ancaman tersebut bisa diwujudkan. Lagi-lagi ini yang dimaksud dengan ancaman yang berkaitan dengan siapa Pak? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu ghafur, Allah itu rahim, Allah itu alim, Allah maha mengetahui. Ketika dia dipaksa untuk mengucapkan dan melakukan hal-hal kekufuran, dan itu membahayakan nyawanya, lalu pada akhirnya dia melakukan, maka ayat ini berlaku. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Adapun ketika itu berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka panduannya adalah jangan lakukan dan lebih memilih untuk bahkan kehilangan nyawa daripada kemudian dia membunuh orang lain yang tidak bersalah, menyakiti orang lain atau mengambil hak-hak orang lain. Kenapa? Karena nyawanya tidak lebih berharga dari nyawa orang lain. Kalau dia membunuh, menumpahkan darahnya dengan alasan tersebut, maka dia tidak masuk ke dalam kategori hadis ini. Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Mudah-mudahan ikhwatal iman bisa difahami apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan memudahkan kita dalam beramal insyaallah taala. Mungkin ini ikhwatal iman apa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya.
Sudah lebih dari berapa menit, Pak? 15 menit dari waktu syuruk ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita orang yang mendengarkan nasihat dan menjalankan nasihat tersebut. Kita cukupkan doa nafil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.